Elshinta News and Talk. Pendengar, 4 perwira TNI Angkatan Udara gugur dalam kecelakaan 2 pesawat latih Super Tucano di Pasuruan, Jawa Timur kemarin. Tepatnya di Desa Kedung, Kecamatan Puspo, dan Desa Wonosari, Kecamatan Lubang, Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, 4 pesawat akan melakukan misi latihan Proficiency Formation Flight Route ABD, area ABD sekitar pukul 10:51 waktu Indonesia Barat. Namun 2 pesawat tersebut hilang kontak pada pukul 11:18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pesawat jenis Tucano juga pernah jatuh tahun 2016 yang lalu dengan dugaan penyebab yang sama, yakni faktor cuaca. Lalu bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah jatuhnya pesawat milik TNI? Untuk membahas ini, kami akan hadirkan 2 narasumber kami. Yang pertama yaitu anggota DPR RI Komisi 1 M. Farhan dan juga pengamat militer dari Universitas Pajajaran Profesor Muradi. Elshinta News and Talk. Pendengar, Anda juga bisa ikut serta menyampaikan pendapat Anda di 0215869000. Selamat siang untuk Pak Farhan dan juga Prof. Muradi. Selamat siang, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Farhan, kumaha damang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Farhan baru gabung ya. Halo Pak Farhan. Siap. Baik, terima kasih. Gimana? 2 narasumber kami sudah bergabung, pendengar ya. Anda sekali lagi juga bisa ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda. Mungkin saya ke Prof. Muradi terlebih dahulu ya, melihat dari peristiwa yang terjadi pada kemarin tepatnya. Kalau kita ketahui juga beberapa rentetan pesawat juga pernah jatuh, yang terakhir di tahun 2016 lalu juga penyebabnya sama, yakni faktor cuaca. Ini Anda melihat seperti apa nih, Prof? Makasih Mas Arif. Saya kira ini sesuatu yang kalau faktor cuaca itu kan ada 3 hal ya. Kalau dalam konteks teknis mungkin kita bisa lihat. Yang pertama berkaitan soal maintenance. Ini maintenance-nya memang ini nggak bisa kemudian seadanya lah ya. Makanya kemudian ini juga jadi satu poin kenapa perlu maintenance pemeliharaan jauh lebih baik. Yang kedua, ini berkaitan soal skill dari penerbangnya ya, pilotnya. Jadi memang banyak kita misalnya melihat banyak pilot itu kan dia bisa bermanuver dalam kondisi apapun walaupun berkaitan dengan keterampilan dia dan jam terbang dan seterusnya. Yang ketiga, ini menyangkut soal ya kembali lagi soal bahwa selain masalah cuaca, masalah juga kemudian berkaitan soal keterampilan dari pilot. Yang ketiga ya tadi misalnya kita bicara soal ada alasan teknis lain yang kemudian membuat mereka tidak mampu mengendalikan pesawat di tengah cuaca yang tidak cukup baik. Nah, 3 hal ini kita tidak lagi diskusi soal pesawat tua, tapi kemudian bagaimana sekarang kita mengelola ini dalam tataran yang jauh lebih serius ya, terutama misalnya menyangkut soal Tucano. Tucano ini kan dia buatan Brazil, kemudian sebelumnya dia co-production dengan Swedia, SHB, dan kemudian membangun satu pesawat jenis baru namanya Tucano yang latih tempur. Jadi memang dia buat latih dan tempur yang memang menjadi salah satu keunggulannya dari Tucano. Dan saya kira kita punya hampir lebih dari 2 squadron ya, 12, 16. Jadi kira-kira saya kira ada sekitar 36 hampir 30 pesawat yang kemudian bisa digunakan oleh TNI AU. Hanya masalahnya adalah sekali lagi saya bilang bahwa 3 hal tadi itu menjadi poin penting kenapa kemudian faktor pemeliharaan itu menjadi jauh lebih serius terkait dengan cuaca dan juga keterampilan dari pilot tadi juga. Baik. Tapi jika kita berkaca dari kejadian sebelumnya yang juga terjadi pada pesawat yang sama, seharusnya 3 poin besar yang disebutkan tadi itu sudah menjadi salah satu hal yang harus lebih ditingkatkan kan, Pak Prof? Betul, makanya saya bilang ini kan kita ini kan ada satu kendala yang juga sampai hari ini nanti Kang Farhan bisa menambahkan dari komunikasi. Poin kita itu adalah kita kerap kali tidak memiliki tawaran yang jauh lebih tinggi ya. Tawaran itu begini, kita pengen misalnya pesawat dengan kualifikasi yang bisa
tahan cuaca gitu kan, tahan dengan cuaca tropis, tahan dengan suasana tropis dan sebagainya. Kenapa? Karena ada dua hal tadi, Mas Ari. Pertama soal anggaran. Anggaran. Yang kedua memang kita bicaranya karena kita nggak punya pilihan, karena kita nggak punya aliansi. Jadi kerap kali misalnya contoh nih, kita misalnya membeli kemarin dapat hibah pesawat F-15 ya dari Amerika Serikat, dan selama ini bertahap ya, F-16 dan juga F-15. Jadi ketika kemudian kita dapatkan itu, pesawat ini tidak reliable dengan kondisi cuaca tropis misalnya. Ini yang saya kira juga perlu dilihat. Jadi kalau kemudian kita tidak punya pilihan yang cukup luas terkait dengan opsi-opsi untuk penyelesaian dengan konteks alam di Indonesia, maka problem-problem yang tadi disebutkan Mas Arief hari ini itu akan terus-menerus punya masalah. Terutama misalnya kalau Tucano kan sebenarnya sudah mirip antara Brazil dengan kita. Artinya memang kemungkinan besar lebih pada maintenance yang jauh lebih spesifik gitu. Itu yang saya kira perlu dilihat secara komprehensif begitu Mas Arief. Iya, baik. Kang Farhan, apakah sama atas pendapat apa yang disampaikan tadi? Saya mungkin ingin melihatnya dari perspektif yang berbeda, sedikit memperkaya dari apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Muradi. Dari sisi kebijakan, memang kita ini sebetulnya dari sisi APBN murni atau rupiah murni tidak memungkinkan untuk bisa menambah pesawat tempur maupun pesawat latih untuk TNI AU dengan menggunakan APBN atau rupiah murni. Jadi pengadaannya itu harus 100% mengandalkan pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri. Nah, jadi artinya bahwa memang pengadaannya ini tidaklah mudah, gitu ya. Artinya APBN murni atau rupiah murni ini difokuskan kepada apa? Perawatan dan pemeliharaan atau harwat, pemeliharaan dan perawatan. Tentu tujuannya untuk dalam rangka menghemat APBN supaya nggak usah beli, kita rawat aja nggak apa-apa sebaik-baiknya gitu. Dalam tinjauan kami beberapa kali ke lapangan, salah satunya yang saya langsung datang itu kalau untuk matra udara, kami datang ke pangkalan udara pangkalan udara di Riau, di Nuriyadin, dan juga ke pangkalan penerbangan angkatan darat di Ahmad Yani Semarang. Melihat itu semua, kami melihat memang ada masalah dengan sebetulnya usia dari si alutsista itu sendiri. Sehebat-hebatnya perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh kita, apabila memang barangnya udah tua, ya tua aja gitu, ya kan? itu tuh nggak bisa kita sangka lagi gitu. Saya mungkin tidak bisa menilai masalah kecakapan dari para penerbang, tetapi tentu saja gugurnya 4 orang penerbang terbaik Indonesia ini betul-betul sebuah kedukaan yang sangat mendalam, kita kehilangan sekali. Namun bagaimanapun juga, sekali lagi nih saya tekankan, sehebat-hebatnya penerbang, secanggih-canggihnya perawatan, apabila memang barangnya udah tua, ya memang nggak mungkin 100% siap tempur. F-16 yang tersisa di Rusmin Nuriyadin itu, kemampuannya tinggal 30%. Pernah dalam sebuah intercept, kita melakukan intercept terhadap pesawat tempur Angkatan Udara Singapura yang melanggar batas. Dikejar dalam waktu sekejap hilang, bukan karena dia kabur masuk wilayahnya sendiri, tapi jangan-jangan memang tidak tertangkap oleh radar kita yang tinggal 30% gitu. Jadi harusnya sih saya kira nggak ada masalah, harusnya ya. Cuman memang pesawat alutsistanya aja udah tua ya, aduh. Apalagi kalau Anda lihat cavalry di kota Bandung, waduh, saudara-saudara. Itu menjadi sebuah PR besar, artinya ini belum digunakan sebagai sarana untuk dalam tanda kutip berperang ya. Baru dalam tanda kutip adalah untuk pelatihan, juga sudah mengkhawatirkan bagaimana jika nanti dalam fungsinya sesuai dengan apa yang dikeluarkan dari pesawat tersebut. Namun sebelum ditanggapi, kita ke pendengar terlebih dahulu ya. Kedua narasumber kami ini ada Pak Okta di Cilengsi. Silakan Pak Okta. Bang Ali.
Ya, silakan Pak Okta. Pada sumber semua. Waalaikumsalam. Pak, negara kita penuh korupsi, di mana aja korupsi. Saya yakin ini perawatannya nggak benar. Yakin saya, di DPR korupsi, di sini korupsi. KPK berani nggak masuk ke TNI? Mereka nggak bakalan berani. Ini masalah Pak. Saya nggak yakin kualitas penerbangan pasti top. Pesawat juga mungkin bagus ya belinya, tapi nggak tahu juga belinya gimana. Jadi biang kerok sekarang. Makanya saya bilang selalu kalau malam siaran tuh, ikut siaran malam. Biang kerok masalah koruptor Pak, di mana-mana. DPR bikin hukuman mati buat koruptor. Nah itu masalah. Hukum mati depan anak bininya, koruptor itu. Pasti perawatannya nggak benar. Pasti dan pasti. Indonesia itu penuh korupsi. Okay. Jadi belum paparan bagaimana? Begitu. Korupsi itu bisa masuk kan tuh ke TNI, KPK nggak bakalan berani. Nah itu yang kerok masalah. Paparan dan satu lagi tuh, koruptor hukum mati depan anak bininya. Selesai masalah bangsa ini maju. Makasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak Okta, semangat sekali ya. Kita menuju Depok ini. Ada Pak Kahar. Silakan Pak Kahar. Terputus Pak Kahar, mungkin nanti boleh diulang kembali ya. Satu pertanyaan dari Pak Okta di Cilengsi terkait dengan dugaan atau kekhawatiran terkait dengan korupsi, tidak mampu untuk bisa membeli pesawat yang mungkin diharapkan lebih maksimal kemampuannya ini. Mungkin saya ke Kang Farhan, silakan. Ya, kalau korupsi ya memang harus diberantas ya Pak. Itu saya agak susah komentarnya karena saya juga nggak mau saya sekedar dianggap berwacana dan berbasa-basi gitu. Mungkin Kang Muradi ini, Kang Profesor Muradi relate banget ketika saya bilang begini Kang. Kita ini tahun 98 bertekad menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan begitu Kang? Yes, Tetapi korupsi masih belum selesai, dilalah kolusi dan nepotisme dipraktekkan secara telanjang. Gitu. Jadi hal ini tentu saja membuat kita jadi terenyuh ya. Itu ada beban yang sangat berat itu di dada dan pundak kami gitu sebagai politisi menyaksikan hal semua itu terjadi. Dan memang upaya-upaya untuk memberantas korupsi dan sekarang berusaha menghentikan dampak mengerikan dari sebuah praktek kolusi dan nepotisme yang sangat telanjang dilakukan ini juga bukan sesuatu yang mudah gitu kita lakukan. Okay. Namun apa yang disampaikan oleh pendengar tadi itu tidak ada yang salah. Bahkan sebetulnya mengingatkan dan memicu kita untuk bisa berbuat lebih tegas dalam pencegahan. Itu penting sekali sih. Tapi tentunya dari peristiwa ini juga apakah nanti akan timbul penelusuran lebih dalam faktor-faktor yang menjadi fokus utama selain juga tadi kondisi pesawat yang sudah tua dan sebagainya. Seperti yang juga dikhawatirkan oleh pendengar kami tadi, apakah juga itu mungkin akan terungkap, Kang Farhan? Saya kira kalau untuk masalah korupsi sih nggak mudah untuk mendapatkan hubungannya gitu ya. Oke. Pada dasarnya TNI AU juga bukan tidak pernah dilanda dan diungkapkan kasus korupsi. Pengadaan pesawat helikopter VIP oleh TNI AU waktu itu di tahun 2015 kan kemudian akhirnya sekarang dibuka sebagai sebuah kasus korupsi, bahkan mantan KSAU-nya kalau tidak salah menjadi tersangka juga gitu. Nah jadi memang saya kira betul tadi yang disampaikan, kita dalam rangka membersihkan bangsa ini ya dibersihkanlah korupsinya. Tetapi dalam hal kecelakaan, mari kita fokus dulu kepada hasil investigasi dari Mabes TNI AU tentang kecelakaan yang terjadi, apakah ini memang secara teknis ataukah ada human error gitu, karena kalau human error dalam sebuah formasi latihan pesawat biasanya terjadi penyimpangan formasi. Nah, penyimpangan formasi ini yang menyebabkan terjadinya tabrakan di atas udara lalu jatuh gitu. Biasanya ini bukan berarti memastikan. Namun kalaupun itu yang terjadi perlu didalami lagi, apakah human error ataukah masalah teknis pesawatnya rusak atau pengaruh cuaca.
gitu. Oke. Karena kalau terbang di atas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memang perubahan cuacanya bisa terjadi kapanpun gitu. Untuk teman-teman yang akrab dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tentu tahu bahwa perubahan cuaca di atas gunung volcano yang masih sangat aktif itu bisa setiap saat gitu. Jadi memang tidak mudah mengantisipasinya. Ya, artinya ini kita menekankan kembali apa yang menjadi asumsi dari masyarakat terkait dengan korupsi dan sebagainya. Ini kami sambung melalui pesan WhatsApp ini Kang Farhan ya. Beberapa pertanyaan mungkin juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Kang Farhan tadi. Ada Pak Sunaryo, pesawat tua rata-rata yang dibeli. Kemudian Pak Suharja, belilah yang baru, jangan pakai yang sudah usang. Museumkan saja display katanya. Pak Sugeng, sarana prasarana alutsista TNI AU salah satu garda depan dalam menjaga kedaulatan negara. Keberadaannya harus sangat diperhatikan. Sekiranya sudah waktunya harus ganti, segera diganti walaupun masih layak. Jangan menunggu rusak atau bermasalah. Saya ke Prof. Muradi. Ini juga menyambung apa yang disampaikan oleh Kang Farhan tadi. Silakan Prof. Ya, saya koreksi dulu. Pesawat Tucano itu kita beli baru. Ya, jadi itu kalau tidak salah beli 2016 dan 2012. Sorry ya, itu kalau tidak salah ya, dari 2010 dengan 2012 ada sekitar 12 dan 16 ada 26. Jadi untuk pesawat sebaru itu saya kira masih layak. Saya nggak bicara gini, kalau yang sampai kayak Kang Farhan tadi, itu kan secara keseluruhan ya. Saya mau fokus itu nih soal Tucano. Tucano itu kalau kita mau mengacu pada kelaikan pesawat, dia masih di bawah 20 tahun. Masa jam terbangnya lah, masa terbangnya. Jadi masih layak pakai banget. Dan maksimal 25 tahun. Jadi kalau kemudian dikaitkan ini pesawat tua, saya malah bertanya sebenarnya. Karena kalau yang disampaikan Kang Farhan tadi betul tadi bahwa ada F-16. Itu memang hibah dari Amerika Serikat banyak 36 unit. Baru datang sekitar 12 atau 14 unit ya, termasuk di Riau. Hanya memang itu pesawat sudah pakai lebih dari 25 tahun di Amerika Serikat. Nah itu yang saya kritik sebenarnya. Kenapa? Karena itu hanya memindahkan masalah ke kita. Kenapa? Karena pertama tadi ini pesawat sudah lama. Yang kedua secara karakteristik cuaca ya itu juga nggak baik-baik amat sebenarnya. Makanya kalau tadi Kang Farhan sampaikan ngejar F-35-nya Singapura ya pastinya ngejar. Ini sudah F-16 lama, kemudian juga kayak kita Vespa dengan Vespa yang baru ya gitu kira-kira seperti itu. Jadi jauh sekali. Jadi kalau saya sih melihatnya untuk konteks Tucano ini technical fault dan pemeliharaan menjadi salah satu problem tersendiri. Setuju dengan Kang Farhan tadi bahwa saya 2-3 minggu lalu ke Bromo memang cuacanya dalam waktu 1-2 jam bisa berubah. Jadi itu yang juga jadi problem tersendiri. Jadi memang kita mau fokuskan dulu nih Mas Arief kalau menurut saya Tucano. Dan yang disampaikan Kang Farhan saya setuju. Itu dari mungkin katakanlah 6 dari 10 pesawat yang kita punya mungkin usianya di atas 20 tahun itu betul ya. Tapi memang saya ingin fokus bahwa di Tucano ini sebenarnya pesawat serba bisa ya. Kenapa saya suka karena pertama dia bisa jadi pesawat latih, tapi juga bisa pesawat tempur dalam kapasitas kita sebagai negara yang kemudian tidak terlalu punya aliansi. Jadi kita tidak bisa kemudian berharap banyak pilihan. Kayak kemarin misalnya Pak Menhan ya minta beli di Rafale misalnya, kemudian beli juga mirip dari Qatar gitu. Kemudian juga kemarin misalnya rencana mau beli F-15 Falcon Eagle ya, FA yang kemudian juga sampai hari ini belum jelas. Kenapa? Betul yang sama Kang Farhan tadi. Anggarannya kalau dari APBD murni ya zong. Nggak mungkin kita punya uang segitu. Kenapa? Karena anggaran pertahanan kita sampai hari ini hanya 0,9 atau 0,8% dari GDP. Jadi kalau kita mau kita kejar, memang pada akhirnya harus ada pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini itu yang tadi disampaikan Kang Farhan dan teman-teman pendengar tadi. Mungkin peluangnya akan terjadi korupsi karena ada pihak yang lain yang nggak bisa kita monitor karena ada pihak ketiga dan mungkin juga pihak keempat. Itu poinnya mungkin Mas Arief. Ini menarik ya kalau kita fokus ke pesawat yang baru jatuh Tucano ini bisa dianggap baru dan juga masih layak. Jadi timbul sebuah pemahaman baru dan mungkin juga masyarakat harus paham
terkait dengan kondisi pesawat dianggap baik dan mumpuni dan masih layak untuk terbang. Berarti skill dari penerbang, kemudian alasan teknik lain yang disebutkan tadi, dan cuaca juga menjadi salah satu pengaruh. Terkait dengan cuaca, artinya juga penerbang harus pandai-pandai untuk bisa tetap terbang dengan kondisi apapun. Seperti itu, Prof? Ya, sebenarnya contoh gini, analogi yang simpel juga. Saya kan sering banget waktu pulang ke Bandung naik pesawat turun di Hussein ya, Bandara Hussein itu. Nggak bisa Mas Arief itu setengah jam 3 sore turun landing di Hussein Sastra Negara. Sama seperti kalau di Malang itu jam 3 sore, nggak semua pilot itu berani dan punya skill untuk bisa menurunkan pesawat. Hal yang sama dalam analogi itu di dalam konteks mengendarai ataupun membawa memiloti Tucano dalam cuaca yang tadi yang sampaikan Farah sebagai cuaca yang tidak bisa kita prediksi. Artinya apa? Arti ujungnya di dua. Pertama adalah pemeliharaan atau maintenance, yang kedua adalah skill dari pilot. Yang ini yang saya kira juga perlu kita diskusi, walaupun betul yang sampaikan Farah bahwa ini subjektif kalau kita melihat terlalu sekian, tapi paling tidak yang melihat karakteristik pesawatnya. Ini kan pesawat sebenarnya kalau dalam kalau kita bandingkan dengan Sukhoi gitu, dengan F-16 atau pesawat tempur yang kita punya, ini jauh lebih enak dikendarai atau enak dipilot ketimbang yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi lebih easy atau lebih mudah untuk dibawa atau diterbangkan seperti itu. Jadi kalau pun kemudian pada akhirnya orang melihat misalnya semata-mata karena alasan tua, ya kalau konteks Tucano tidak tua, tapi dia memang butuh pemeliharaan tadi, yang ini juga peluang korupsi tadi di pemeliharaan. Pemeliharaan itu kan misalnya dulu kita kenal dengan kanibalisme ya, kan bahwa saya pernah misalnya tercengang-cengang ini cerita 10 tahun lalu Mas Arief. Ada misalnya kita dulu kita di embargo ya untuk kemudian maintenance alat-alat tertentu, itu harus mereka minta di beberapa workshop yang kemudian dimirip-miripkan gitu loh, alatnya toolsnya. Nah itu juga menjadi poin kenapa kita perlu punya uang dari APBN plus punya aliansi supaya kita kalau butuh apa-apa gampang. Hari ini kita minta kita kerjasama dengan Korea saja, IFX itu sampai hari ini belum beres, Mas Arief. Kenapa nggak beres? Pertama dua hal. Yang pertama menyangkut soal kita punya uang atau enggak. Karena bicara kerjasama co-production itu harus kita punya uang. Yang kedua adalah kita dianggap tidak reliable untuk menggunakan mengembangkan teknologi yang diambil dari Korea dari Amerika Serikat. Akhirnya pun jadi bulat sendiri nih kan. Tapi karena kita nggak punya uang, jadi agak bulat lagi. Itu yang saya kira perlu kita tegaskan bahwa kalau tidak ingin punya aliansi, ya kita punya uang untuk bisa punya pilihan tadi yang saya bilang, punya pilihan pesawat yang cocok dengan kultur cuaca, dengan kontur, dengan geografi wilayah kita. Dengan cara gitu kita bisa kemudian mengembangkan pertahanan posisi pertahanan kita jauh lebih efektif gitu Mas. Iya, baik. Kang Farhan, ini menjadi salah satu hal yang mungkin perlu ditekankan selain juga secara teknis, tapi ada beberapa kebijakan yang mungkin bisa diterapkan untuk di kemudian hari yang bisa disampaikan dari kepada pemerintah agar hal-hal yang menjadi alasan kita tidak bisa membeli ini dan itu dengan keterbatasan APBN dan sebagainya ini bisa menjadikan hal yang perlu diperhatikan, Kang Farhan. Ya, wajar saja memang ada kekhawatiran atau analisis seperti itu, karena bagaimanapun juga kalau kita melihat mengenai pilihan-pilihan untuk membeli alutsista ini terlalu banyak pilihan, tapi terlalu terbatas kemampuan. Gitu. Tadi disebutkan oleh Profesor Muradi bahwa anggaran pertahanan kita ini masih 0,8% dari PDB ya, pendapatan domestik bruto Indonesia. Artinya kita memang masih punya masalah dengan mengembalikan pertahanan negara sebagai salah satu arus utama kebijakan gitu. Nah, ini yang memang menjadi pilihan politik dari siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia. Satu-satunya masa di mana APBN untuk pertahanan itu mencapai 1% dari PDB adalah
antara tahun 86 sampai 91 kalau nggak salah. Itu pada masa itu mencapai sampai 1%. Tapi kemudian menurun juga gitu. Jadi artinya memang untuk kita bisa mencapai sebuah angka proporsi yang pas, yaitu 1% dari PDB, ya kan itu cita-cita kita tuh. Pokoknya 1% dari PDB harus anggaran pertahanan, tuh. Maka harus ada beberapa fundamental yang dipenuhi dulu. Saya khawatirnya kita belum memenuhi fundamental. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Atau kedua, suplai energi yang cukup, ya. Dan ketiga adalah tingkat kesejahteraan individual anggota militer Indonesia. Nah, ini fundamental yang memang sampai hari ini masih jauh dari harapan ideal kita. Saya berkeyakinan apabila tiga fundamental ini belum terpenuhi, maka tidak mungkin rasanya kita bisa mencapai 1% PDB untuk pertahanan. Gitu aja sih, Mas. Ya, jadi yang bisa dimaksimalkan dalam waktu dekat sambil menunggu hal itu mungkin bisa terjadi atau tidak adalah lebih memaksimalkan terkait dengan maintenance pemeliharaan, skill dari penerbang dan sebagainya ya. Oke. Baik. Prof, ini ya itu yang mungkin paling gampang untuk dilakukan saat ini. Artinya masih banyak evaluasi yang harus dilakukan. Karena kalau kita lihat dari peristiwa yang terjadi juga banyak dugaan dari masyarakat dan sebagai pihak. Artinya dari dua pesawat yang jatuh juga terjadi di dua lokasi yang berbeda. Ini juga menjadi sebuah hal yang mungkin bisa menjadi hal untuk ditelusuri, Prof ya. Ya, jadi Mas Arief, kalau tadi saya koreksi itu Kang Farhan, kalau untuk normal PDB itu 2% ya. Jadi katakanlah kita minimal butuh, kalau sekarang 150 T, maka kita mungkin butuh sekitar 410 sampai 450 T untuk anggaran pertahanan untuk 2% dari siapa. Poin pertama itu. Jadi kalaupun kita mau ngejar itu kan itu sesuatu yang kita bicarakan mungkin Kang Farhan dulu 10-15 tahun yang lalu. Kita pernah mencapai angka, tapi karena kemudian kebutuhan kita dan sebagainya, akhirnya balik lagi ke 0,7, 0,8 dan mungkin sekarang tidak lagi nggak mungkin belum bisa naik ke sampai titik pada 1% tadi. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau melihat misalnya pola-pola kooperasi kan gini, ada opsi-opsi ya. Kalau kita misalnya tidak bisa membeli dengan berbagai pilihan, maka kita punya opsi sekarang itu sebenarnya jauh lebih mudah untuk punya opsi-opsi itu membeli alutsista. Kalau dulu kan tergantung misalnya kita harus ke produsen yang kemudian sangat kuat. Sekarang selevel Brazil gitu kan dia sudah menguasai pasar Amerika Latin untuk alutsista, terutama untuk pesawat jenis yang kemudian generasi ke-3 ke-4 ya, yang memang kemudian menjadi bagian dari penguat terkait dengan Tucano tadi. Tapi kalau kemudian itu bisa dilakukan, saya kira menarik ya. Misalnya opsi pertama kita kemudian menggandeng produsen negara produsen memang memungkinkan begitu. Dan waktu itu saya pernah ke Swedia dengan Komisi 1 waktu itu yang 2018 itu. Menarik itu SAB juga menawarkan yang sama ke Indonesia. Ketika mereka menawarkan pesawat tempur jenis generasi 4 tengah ya. Itu yang kemudian gagal karena saya menduga nih Mas Arief, menduga karena nggak ada fee yang cukup jelas, jadi akhirnya tidak diteruskan itu. Padahal itu menarik, kenapa? Karena pengembangan jauh lebih bisa dilakukan. Malah memilih bersama dengan Korea yang sorry itu sih saya bilang agak mata duitan lah gitu lah. Kalau nggak ada duit ya nggak bisa produksi barang dan sebagainya. Itu yang kemudian saya kira perlu kita juga lihat secara holistik, karena Tucano ini mesti kemudian rasanya jauh di bawah Sukhoi dan juga di bawah F-15 gitu. Tapi dia minimal bisa kemudian kita secara mandiri melakukan upaya untuk co-production kalau ditawarkan oleh Brazil. Saya sempat ke Brazil juga,
ngelihat tempat produksi mereka di Sao Paulo, maka kemudian poinnya penting ini untuk dilihat. Tapi sekali lagi kembali ke soal tadi Kang Farhan di awal, bahwa perlu langkah dan kebijakan yang jauh lebih progresif dibanding yang saat ini berlangsung. Gitu. Baik. Kita tinggal tunggu saja nanti seperti apa rilis yang juga akan disampaikan oleh pihak dari TNI terkait dengan apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan pesawat ini, dan ini menjadi sebuah catatan harapan kita di kemudian hari tidak akan terulang dan menjadi sebuah PR besar untuk Indonesia agar kiranya bisa memperbaiki alutsista kita ya. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kami ya, kepada Prof. Muradi dan juga Kang Farhan sudah bergabung dalam El Sinta edisi siang pada siang hari ini, Prof, dan juga Kang Farhan. Terima kasih, nuhun, Prof. Saya selalu. Baik. Demikian tadi pendengar ya, anggota DPR Komisi 1 Muhammad Farhan dan juga pengawat militer dari Universitas Padjadjaran Profesor Muradi. Pendengar, pengakuan salah satu saksi jatuhnya pesawat TNI AU terjadi 7 kali ledakan setelah salah satu pesawat terjatuh dengan posisi terbalik. Hal itu diungkapkan oleh warga sekitar Johari. Kita akan terhubung dengan reporter kami Mustafirin. Ya, baik Arik dan pendengar, saat ini saya masih bertahan di kawasan Gunung Penanjakan karena memang di lokasi ini saat ini masih menjadi titik kumpul dari TNI Angkatan Udara yang melakukan peninjauan menuju ke lokasi jatuhnya pesawat. Dan dari pengakuan salah seorang warga yang kemarin sempat melihat salah satu pesawat terjatuh, mengakui bahwa setelah terjatuh salah satu pesawat yang terbakar yakni TT3111 tersebut sempat mengalami ledakan sebanyak 7 kali, dan hal tersebut disampaikan oleh Pak Johari yang saat ini bersama saya. Pak Johari, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ini masih sehat ya, Pak ya? Pak Johari, kalau tadi saya melihat pengakuan dari jenengan bahwa kemarin saat terjadinya jatuhnya pesawat yang meledak tersebut, Bapak berada di sekitar lokasi. Ini mungkin bisa diceritakan bagaimana, Pak, kejadiannya saat jatuh, kemudian ada ledakan, masyarakat lari, dan masyarakat menyelamatkan para pilot ini. Dia lari semua, Pak, karena takut. Awalnya ada jatuh pesawat, akan munyer, Pak, dari atas tadi kelihatan karena kabutnya tebal di Gunung Gundi itu. Jadi orang itu kan lari semua, Pak. Larinya kan takut tiba-tiba ada yang jatuh langsung di Gunung Gundi gitu loh, Pak, maksudnya. Dan ternyata memang nusep, Pak. Jatuh langsung nusep, masuk di tanah. Masuk di tanah gitu loh. Terus orang itu ya lari semua, Pak. Lari semua. Cewek cowok itu lari. Tapi pesawat terbakar. Larinya takutnya itu. Terkait ledakan itu, Pak? Ledakan Pak, yang paling besar itu 6 kali, yang paling yang paling 7 kalinya paling besar udah. Yang paling besar. Iya. Saat ledakan terjadi, Bapak di mana? Di posisi daerah situ, Pak. Oh, sekitaran situ. Iya, sekitaran situ. Di Gunung Gundi namanya. Itu loh. Kemudian ada ini pesawat posisinya seperti apa sih, Pak, waktu jatuh? Waktu jatuh itu nusep, Pak. Kepalanya kan nusep masuk di tanah udah. Masuk di tanah. Jadi warga di situ kan lari. Lari semua takut di kebakaran gitu loh, Pak. Tapi soalnya kebakaran juga. Ya kebakaran juga. Karena ada itu kan kanan kiri kan kering, Pak, rumputnya gitu loh. Iya. Kondisi roda pesawatnya ada di mana waktu itu? Ya langsung nusep itu masuk di tanah, Pak. Iya, masuk di tanah. Ya di bawah. Di bawah pesawat. Di bawah semua gitu loh. Bagaimana Bapak kemarin dan masyarakat lain menolong pilot ini? Itu kalau mati sedikit-sedikit, Pak, itu baru di sempiok sama tanah itu loh, Pak. Itu baru mati sedikit nolong sebenarnya, tapi semuanya takut gitu loh, Pak. Semuanya takut. Kan karena sebenarnya nolong, tapi kan takut. Dia takut gitu loh. Berarti masyarakat berdekat pesawat setelah api yang membakar pesawat itu padam. Iya, padam. Waktu padam itu baru mendeketin semua kan gitu. Orang kena kentang namanya. Gitu loh. Berapa jam kebakaran itu? 1,5 jam lebih, Pak. Gitu ya? Iya, 1,5 jam lebih itu.
Iya. Berarti Bapak juga melihat kondisi dari korban itu? Iya, sekitarnya ada di situ gitu loh. Iya. Baik, Pak Johari terima kasih. Oke, dan tadi hari ini sempat ke sana juga? Kesana 4 kali kok. 4 kali? 4 kali. Rencananya cuma tadi mau menawarkan? Ngojek. Menawarkan apa, membawa baling-baling atau gimana? Ya bolak-balik ke sini, ke sana, ke sini gitu. 4 kali udah sampai di Gunung Pundi gitu, tapi saya ngojek. Tadi sempat menawarkan ojek mau mengangkut apa tadi? Enggak, memang saya disuruh. Saya disuruh nyemput teman-temannya mungkin kecapean itu loh, Pak. Kalau yang membawa tadi apa? Kiciran. Mbak, enggak boleh dibawa, Pak, itu. Oh, kenapa? Rencana saya kan nawarin ngojek, tapi katanya mau diangkut pesawat gitu loh, Pak. Oh, gitu. Iya. Baik, Pak Johari terima kasih. Oke, dan jaga kesehatan ya. Iya, sama-sama, Pak. Iya. Pak Johari salah seorang warga yang kemarin sempat melihat adanya jatuhnya pesawat di tempat kejadian perkara atau jatuhnya salah satu pesawat yakni yang TT3111. Dan dari pengakuan disampaikan bahwa saat kejadian kondisi cuaca memang berkabut dan setelah pesawat terjatuh dalam kondisi masuk ke tanah, disusul selanjutnya terjadi kebakaran dan sempat timbul 7 kali ledakan, di mana ledakan terakhir atau yang ke-7 cukup besar sehingga masyarakat lari menjauh dari pesawat. Namun karena ingin membantu, ingin menolong, menyelamatkan dari para pilot, masyarakat berusaha untuk membantu memadamkan api dengan menyiram api menggunakan tanah. Sementara itu kondisi pesawat sendiri dalam kondisi terbalik, di mana roda pesawat berada di atas, sedangkan posisi pilot sendiri berada di bawah, sehingga hal ini menyulitkan masyarakat untuk melakukan pertolongan kepada para pilot ini. Sementara untuk perkembangan terakhir, baru saja satu rombongan sebanyak 11 orang anggota TNI Angkatan Udara dari Skuadron Abdurrahman Saleh Malang meninggalkan lokasi untuk kembali ke Mako. Sementara dari petugas dari Mabes TNI Angkatan Udara yang melakukan peninjauan ke lokasi sampai dengan saat ini belum termonitor kembali ke Gunung Penanjakan ini. Cuaca saat ini sudah turun kabut cukup tebal sehingga pandangan terbatas. Dari kawasan Gunung Bromo, Gunung Penanjakan, Pasuruan, Jawa Timur, Mustafirin melaporkan. Mustafirin? Ya. Mustafirin, bisa digambarkan apakah dari lokasi kejadian ada himbauan dari petugas yang ada di sana untuk warga tidak mendekat di lokasi kebakaran yang saat ini terjadi? Atau pesawat sendiri di situ? Ya, baik. Untuk himbauan terkait dengan masyarakat sekitar yang berada di lokasi untuk tidak mendekat memang ada, karena memang sampai dengan saat ini dari informasi yang kami terima lebih dari 100 orang saat ini masih berada di lokasi jatuhnya pesawat TT3111 tersebut, di mana selain dari petugas gabungan juga ada dari masyarakat sekitar. Tentunya masyarakat sekitar ini ingin membantu daripada masyarakat petugas untuk menarik daripada badan pesawat yang memang kondisinya masih terbalik dan masih dalam kondisi menancap ke tanah. Sementara itu untuk beberapa bagian pesawat memang dari pengakuan warga sudah dilakukan pemotongan agar mengurangi daripada beban pesawat tersebut. Namun apakah nantinya pesawat itu akan dilakukan evakuasi menggunakan jalur darat atau tidak, ini belum ada keterangan resmi dari TNI Angkatan Udara. Namun dari pantauan masyarakat, apabila hal tersebut dilakukan, diangkut menggunakan jalur darat, sangat tidak mungkin karena kondisi ini jalur yang ekstrim. Tentu hanya bisa dilakukan menggunakan atau lewat jalur udara atau helikopter. Demikian. Baik, terima kasih Mustafirin, selamat bertugas kembali. Mendengar pengakuan salah satu saksi jatuhnya pesawat TNI AU, terjadi 7 kali ledakan setelah salah satu pesawat terjatuh dengan posisi terbalik. Hal itu diungkapkan oleh warga sekitar Johari. Laporan selengkapnya disampaikan tadi barusan oleh Mustafirin rekan kami. Elshinta News and Talk.